20. Dua. 25. Pak buat video ini. Ya. Taruh saya. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wa qawluhu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi, Majelis Taklim Al-Bukhari yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita akan bicarakan tentang sholat khusyuk. Sholat khusyuk ini sangat menarik sekali. Bahkan ada semacam kelompok ya yang menyelenggarakan latihan sholat khusyuk. Bapak Ibu tahu bayarnya berapa? Berapa? Ya. Yang sholat khusyuk teh 1 juta. Saya pernah diajak. Memang suasananya dibikin sedemikian rupa. Itu saking pentingnya sholat khusyuk. Tapi sekarang tidak terdengar lagi. Mengapa kita harus sholat khusyuk? Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu apa? Kan? Tenang. Khusyuk itu tenang. Apalagi? Khusyuk apa? Fokus. Apalagi? Khusyuk itu artinya takut. Khusyuk pakai khusyuk, takut, tunduk, taat. Bapak Ibu pernah tidak mengalami waktu dulu atau sekarang punya keperluan kepada orang lain? Sering, misalnya apa? Apa Bu? Pinjam uang. Apalagi? Curhat. Atau perlu kepada seseorang ya, kita akan daftar. Atau kita punya masalah seperti kan dokter ya, akan daftar harus menghubungi seseorang, akan menguruskan surat-surat begitu ya. Ibu bapak, apa yang dilakukan saat itu? Kira-kira bicaranya bagaimana? Apa? Pelan-pelan bicaranya tuh ya. Akan melamar pekerjaan gitu. Atau melamar istri. Iya. Sikapnya bagaimana?
Ya, sopan, lemah lembut, Dengan rasa berkacak pinggang tidak begini? Tidak, ya. Tangah kieu tunggul. tunggu satu madep. Apa Bu? Kenapa begitu? Ditolak ya, itu. Ditolak. Sebab kita punya kepentingan. Salat itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Allah bicara kepada kita, komunikasi juga, tapi dengan cara membaca Quran. Jadi ketika kita baca Quran, seolah-olah kita mendengarkan firman Allah atau membaca surat. Kan Quran itu surat ya, surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah. Ibu bapak pernah menerima surat dari Kabogo? Dulu, lah ina mah teu make surat. Itu suratnya berapa kali dibacanya? Bolak-balik. Sering ya? Suratnya disimpan di mana? Bawa bantah. Pak kasur mau uang biasanya mah Pak. Dulu gitu ya. Saya juga pernah mengalami simpan di handapun bantah dibaca deui itu teh. Itu tandanya kita cinta. Ya. Lebih ke apa itu surat teh? Kalau kita cinta kepada Allah, nyimpan Qur'annya di mana? Luhur lemari. Aya nu handapun bantah, aya HP aya nama, tapi kan yang dibuka WA. Bukan surat. Nah, kalau kita komunikasi dengan Allah, Allah komunikasi dengan kita, baca suratnya itu, ada pesan-pesannya. Kalau surat di Kabogo atau dulu SMS ya, dulu ada WA. SMS teka harti kumata. Ditanyakan tidak? DTG, DGG, GM, CNG. Saya tuh pernah itu mengirim SMS, kan SMS harus sikat ya. Iya. Itu naon cara maksudna teh sampai nelpon. Ditunggu di gang muncang. Tapi kade ibu-ibu kalau membuat bismillah jangan disingkat bis ya. Itu menulis insya Allah ya. In SSLLH tidak boleh. Alhamdulillah itu ya. AWW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah saja, bismillah gitu ya. Nah, ketika kita punya keperluan kepada Allah, itu ada ruang khusus, waktu khusus, yaitu sholat. Sholat itu kan khusus ya. Nanti curhat ke Allah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak curhatnya kepada siapa? Jangan curhat ke Ustadz. Dulu ada itu acara di TV, curhat ke Ustadz gitu. Tungtung nama bogoh ke Ustadz. Sebab curhatnya begini, Ustadz, suami saya itu utara Jumaah. Nah, misalnya gitunya, ngaku goreng suami. Pada akhirnya abdi mah cenah salaki teh yang siga Ustadz, tah kadua teh. Tungtungna janjian jeung Ustadz. Yang siga Ustadz bageurnya da Ustadz teh bager mun mimbar. Ibu-ibu lihat Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yaumaidin khasyiyah. Nah, itu wujuhu yaumaidin khasyiyah. Artinya apa, Bu? Artinya teh eta. Teh aya atasna. Wah, mun teh aya teh hade ya. Majelis taklim di dieu mah apa? Ada artinya ya? Ayat 2 artinya baca Bu silakan. Pada hari itu banyak
banyak wajah yang banyak wajah yang terhina. ya terhina ya. Tertunduk pada hari itu banyak wajah yang tertunduk. Ya. Ada keterangannya tidak ada? Tidak ada. Pada hari itu banyak wajah yang khosyiah. Nah ini khosyiah itu. Tertunduk pada hari kiamat saking takutnya kepada Allah. Saya lihat itu para penjahat ya, para bega. Jadi ada bega yang tertangkap. Padahal bega itu kan suka curas no? Minuman keras. Aneh. Curas itu pencurian dengan kekerasan. Si raja tega. Tapi ketika ditangkap oleh polisi, kemudian dihadapkan di pengadilan, sikapnya bagaimana? Tunduk. Karena apa? Takut. Nah pada hari kiamat itu di hadapan Allah gitu nanti. Sekarang nggak jago itu apa ya? Beragaknya, sok jago gitu di hadapan Allah semuanya tertunduk. Banyak gitu. Banyak wajah yang tertunduk, tapi tidak semuanya. Ada wajah yang berseri-seri, wujuhu yaumaidin nadhirah. Lisa'iha radiyah. Wujuhu yaumaidin na'imah gitu ya. Itu arti khusyuk. Surat Toha ayat 108. Surat Toha atau surat ke-20 ayat 108. Ini arti khusus saja dulu. Wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Ya. Artinya dan merendahlah semua suara kepada Allah yang Rahman, maka kamu tidak akan mendengar kecuali bisikan saja. Tadi teh yang mau minjem uang, iya yang mau minjem uang, kan sikapnya sopan ya, suaranya juga pelan-pelan, pakai mukodimah, abdi teh, senang gitu. Tapi mukodimahnya cuma panjang teh, setengah jam, naon maksudnya teh gitu. Abdi teh cenah pun bojo, teh damang, atau yang ibu-ibu pun lancek, cenah di PHK, budak, sekolah can mayar, wah pokoknya gitu. Can karena maksud tujuan. Salat itu diisi dengan doa. Dari mulai Allahu Akbar. Karena itu kata Rasulullah, ketika mengucapkan takbir, itu wajah jangan ke atas. Allah. Jadi harus khusyuk itu dari mulai gerakan. Tuh Allah. Kita berhadapan dengan Allah. Si penjahat tadi ya, berani tidak melihat wajah polisi. Tidak. Teteh karek polisi teteh belum Allah. Sieun padahal mau digelut oke aya kemungkinan eleh tak polisi teh. Dikarenakan dia sudah tertangkap seperti itu. Nah, kita khusyuknya terjadi sekarang. Ketika sholat, kemudian sholatnya jangan tergesa-gesa. Ya. Kan ada orang yang bacaan sholatnya teh gancang. Al-Fatihah satu nafas. Anu 23 rakaat sabar menit teh? 7 menit. Itu sebelum pandemi ya. Bahkan ketika diwawancara dia merasa bangga. 7 menit ini. Nanti insya Allah akan ditingkat lagi memecah rekor 5 menit 23 rakaat. Saya pernah lihat itu videonya, wah gitu. Kira-kira kalau ada orang yang seperti, jangankan kepada Allah ya, kepada kita kinjem duit siga kitu kumaha tah. Kasihan mah mau talapung gitu. Kita itu sedang berhadapan dengan Allah, mengapa harus tergesa-gesa? Karena itu ada buku sholat itu ya. Jadi harus tumanina, bukan begini, Allahu Akbar.
Nah, tidak begitu, tapi Allah, ya di sini Allah. Kita berhadapan dengan Allah. Jadi khusyuk itu juga ada digerakkan. Saya menulis buku itu karena banyak saya sering melihat orang yang sholatnya tergesa-gesa. Anak-anak biasanya ya, alpeta kolot ya ayah. Ya letak udah gitu Pak. Oh, gitu tak. Ayo gitu, ayo lambat. Allah ke atas. Ayo dikenyarkan. Allah. Padahal dia sedang berhadapan dengan Allah yang menciptakannya. Allah yang memberinya rizki. Kan dengan sholat itu dihapus dosa ya? Ya tidak? Surat naon tah? Tata surat Hud. Surat Hud ayat 114. Hud teh surat yang keberapa? Surat yang ke-11. Kita mah ada Manyun sama Yunus, Hud, Yusuf sama Nabi Unggul. Ya. Dari 10, 11, 12. Ayat berapa tadi teh? 114. Silahkan coba dicari artinya apa. Itu dalil bahwa kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Nah, ada yang mau baca artinya? Silahkan Bu. Dan laksanakan sholat pada ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan dari itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan lagi orang-orang yang selalu ingat Allah. Iya. Kebaikan ya akan menghapus gitu ya sana. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Menghapus sebagaimana? Ya kalau kita tulis pakai pensil ya kan suka dihapus. Kalau pensilnya tebal berarti dosana teh tebal tah. Dihapus nanti gitu hilang enggak? Iya ya seharusnya gitunya dihapus sampai semuanya tertib gitu dari awal sampai akhir tuh. Kemudian dilihat lagi gitu, tertib. Itu sholat. Kemudian diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehusuan itu perlunya kita kepada Allah seperti tanah kering perlu air. Coba Pak, Bu, perhatikan tanah yang kering perlu air. Tapi kita bukan tanah, tapi kita dapat mengetahui ini kurang air. Jadi air setetes pun bermanfaat. Atau orang yang haus perlu air. Di tengah padang pasir. Itu harapannya begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat itu sebagai apa? Penyenang hati. Apakah kita sudah sampai seperti itu? Jadi kalau waktu sholatnya ditunggu biasanya itu teh ya pangsiunan. Maaf ya. Saya punya teman Ustadz, pensiun dia tuh. Ustadz, ada teman saya tidak menerima dia pensiun. Kan biasanya jam 6 sudah siap ya pergi. Kemudian esoknya pensiun, dia itu tidak ada pekerjaan. Sakit. Ada ke kantor, kenal ke kantor kan? Pakai seragam, buat apa pakai seragam? Diusir sebab sudah dicoret. Tapi kalau Bapak tidak, saya punya kegiatan. Untung saya masih diberi jatah usia. Kegiatan saya adalah sholat.
Jadi yang saya tunggu biasanya itu tanggal terakhir ya ketika jihad. Sekarang saya tunggu setiap hari itu waktu sholat. Kalau ke masjid jam berapa? Kebetulan dia bikin masjid juga. Saya ke masjid itu katanya untuk zuhur jam 11. Wah, jam 11. Jemaah ge jam setengah 12 salah dia nanti. Ditunggu itu waktu sholat itu. Rasulullah SAW seperti itu. Menunggu waktu sholat, kalau terdengar sholat adzan itu atohnya orang sok atoh tara. Iya maghrib nya semangat gitu. Tahan itu adzan dicarikan. Sebab kita akan curhat kepada Allah seperti seorang kekasih akan kedatangan kekasihnya lagi ya kedatangan kabogoh lah gitu. Jam sabaraha cenah kali. Oh, jam dia harus masaknya. Masak dangdan. Sebab akan ada si Akang. Oh, gitu. Bakatku semangat teu datang. Teu datang, amok-amokan mangkaning HP can aya harita teh. Jadi kan ada, betul Pak. Kejadian itu. Judulnya teh diantosan di pengkolan cenanya. Aya judulnya eta. Ada pek teh kunaon cenah? Hah? Nya lango dia. Kenapa tidak datang? Oh, berarti Ibu tidak tahu. Apa Bu? Iya, janjinya hari Ahad dia datang, menunggu hari Sabtu. Datang suratnya teh tanggal sakitu. Ya Ahad cenah gitu janjina teh. Bakat kusono eta teh. Sampai Sabtu dia menunggu. Lengo dia nepi ka putus asa gitu. Apa ketika bertemu apa janjina oge? Ahad bukan Sabtu. Itu seperti itu. Barangkali harus lebih dari itu cinta kepada Allah. Sebab kita kan banyak masalah manusia itu. Kepada siapa lagi curhatnya? Kalau curhat kepada teman, nanti teman curhat lagi. Abdi mah curhat. Salaki terbalik cek seorang itu. Untung aja macam buka salaki abdi mah terbuka. Jadi pas sombong-sombong dalam bingung. Abdi mau boga hutang 1 juta, itu 1 juta, abdi 2 juta. Jadi pas sombong-sombong enggaknya curhat eta curhat kepada orang, tidak akan mengasihi, tapi kalau curhat kepada Allah, Allah Maha pengasih, Maha penyayang, Maha kaya Allah dan menentukan segala sesuatunya. Di sini judulnya kiat-kiat ya agar sholat kita khusyuk. Jadi ada 2 faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu naon? Dari diri sendiri, eksternal dari luar. Yang pertama kita harus mengerti yang kita baca. Ayatnya Quran surat An-Nisa 43. An-Nisa 43. Panjang itu, jangan semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai sana. Sebab urusannya ke sana bab tayamum dan mandi janabat. Apa artinya? Ya, silakan. Saya kadinya Bu. Sehingga kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Kita sadar tidak ketika kita mengucapkan datos apa teh atudanya. Jadi kita lupa lagi tadi teh subuh teh maca surat naon. Lupa ya. Tapi ada yang tidak lupa, saya selalu ingat.
Setiap sholat dari sejak kecil sampai sekarang saya selalu ingat baca surat apa. Hebat itu. Sebab tidak ada yang hafal lagi kecuali 2. Itu Falaq Binas, Kulhu, itu lagi itu saya selalu hafal. Sadar. Malahan kalau kita artikan hatta ta'lamu sehingga kamu mengerti, ta'lamu tema takulun apa yang kamu ucapkan. Kalau menyadari kan begitu. Kan ada orang yang marah, kamu sadar tidak waktu bicara seperti itu? Ya ada suami marah sama istrinya. Kucerai kau. Kata istrinya, sadar tidak? Kalau kamu mencerai saya, kamu harus sadar, ini rumah saya. Sertifikat saya. Jadi kalau kamu mau mencerai silahkan saja. Nah, itu sadar dirinya teh. Oh, minta maaf ya. Sadar tidak? Gitu. Baju hujan, balik-balik ke mana? Gitu. Nah. Di sini kita harus menyadari apa yang kita baca. Tadi kan disebutkan janganlah mendekati sholat. Jadi mendekatinya saja tidak boleh. Dalam keadaan mabuk. Kan sholat mah bacaannya bahasa Arab ya. Kalau orang Arab mengerti tidak? Mengerti. Orang Arab mah mengerti apa yang dia baca sebab bahasa sendiri. Kecuali Arab mabuk. Nah, kita tidak mabuk juga. Tak masalahnya. Harus hati-hati awas. Kalau orang Arab mabuk, dia tidak sadar yang dia ucapkan. Kalau kita mau tidak mabuk juga. Ini yang paling utama. Sebab kita bicara curhat kepada Allah, komunikasi kepada Allah, kan harus husu. Tadi itu. Tapi Allah kadang-kadang mengerti. Mengerti itu maksudnya begini. Memaafkan dan mengerti maksudnya. Seperti pun tanya, iman ini saya video. Abdi aki-aki. Ini pangmentaskeun ku tentara. Hese rek muntas teh katingali ku tentara ngamuntaskeun. Wah, didoakeun eta ku ini bari diusapan. Didoakeun sing jadi kopral. Nah, mangkaling geus letnan tetep. Turun lagi. Maksudnya masing jadi jenderal berenang gitu. Nanti apa teh dasarnya atau dapat orang ke waktu teh apa itu tingkatan teh. Mudah-mudahan sing jadi opera gitu. Waduh sapun. Dan tadi aminan teh. Sieun turun pangkat. Nah, ketika kita salah bicara, Allah itu tahu. Tapi kita harus tahu. Sekurang-kurangnya kita harus hafal Al-Fatihah dengan maksudnya. Bukan artinya, maksudnya. Ibu-ibu, bapak-bapak apa Al-Fatihah dengan artinya? Mau dicek kalau dia mau. Hanya satu ngecek teh. Iya karena budu wa iya karena stain apa artinya? Kalau salah tidak salah saya pernah bahas itu ya dulu. Iya. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Boleh tidak ibadah kepada selain Allah? Gak boleh ya, kan hanya kepadamu. Boleh tidak kita minta tolong kepada selain Allah? Nah, buktinya sok minta tolong. Iya. Menginjam duit ya, abdi teh tulungan, ari minta tulung mah kudu ka Allah. Musyrik minta tulung ka Pak Haji. Sebab kita sudah berjanji hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Tapi minta tolong aja ya, dan saya mohon pertolongannya, gitu tidak boleh teh. Nah, itu juga harus mengerti. Tapi kita kan tidak sedang membahas Al-Fatihah. Kita sedang membahas husu. Karena itu yang wajib dalam sholat itu kan Al-Fatihah. Terus apa lagi? Bacaan At-Tahiyat. Yang sunat apa? Baca surat. Nah, kalau baca surat sekalipun tidak tahu artinya, asal benar makhrajnya tidak dapat pahala. Tapi Al-Fatihah mah harus
Tahu artinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menengok orang yang sakit, beliau suka baca Al-Fatihah. Sembuh. Para sahabat juga baca Al-Fatihah, sembuh. Nah, adiku orang dibacakan Al-Fatihah terus maut. Yang beda apanya? Yang membacanya Al-Fatihah mah sama dari dulu juga. Kalau ada yang meninggalkan kita baca Al-Fatihah ya. Iya. Iya, dalam sholat kan sholat jenazah baca Al-Fatihah. Nah, ini harus digarisbawahi. Berarti bukan tidak sholat, kalau begitu jangan sholat sebab saya tidak mengerti, bukan begitu. Kita harus berusaha memahami, menyadari yang kita ucapkan. Sebab begini, nanti apabila banyak hafalan biasanya sok menggo ka dieu. Siga ieu illal ladzina amanu wa amilus solihati Nah, maksud hati mau yang pendek, surat Al-Asr. Watawa sawabil haqqi watawa sawabis sob. Tapi kenyataan jadi panjang sedikit. Eta teh tidak sadar. Sana kan sadar ya. Saya juga sering kalau dulu teh. Jadi karena itu harus ketika kita baca itu bukan karena apa tapi sadar. Kan ada orang yang atahiyat di karena komat siga nama mengkona teh tina syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna ya sholah ya. Karena tidak sadar ngalamun ya. Nah, itu masih ada kaitannya tina atahiyat karena komat mah iya atahiyat tungtungna walabdolin di mana mengkoana. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam. Firman Allah, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Itu perlu tafsir. Tafsirnya alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu apa? Lalai. Bahasa Sundana naon? Lalewore. Lalawora malalai. Sare bari ngagantung lalawora. Ya. Melahirkan kan juga sambil gantungnya lalai. Lalawora itu. Lalewore itu apa? Lalai itu sahun itu artinya lupa. Dari kata-kata sahwi, sahwi itu artinya lupa. Sujud sahwi, sujud lupa. Lupa sedang sholat. Sampai lupa rakaat. Yang diingat hari ini ibu harus masak apa? Oh, ya, ibu-ibu ketawa. Bapak-bapak matara. Tara masak. Ibu-ibu begitu karena takut tidak ingin membahagiakan suami, karena itu dipikirkan. Bisik kamari kangkung, akhirnya kangkung deui cendak bisik itu. Jadi setiap hari itu ibu-ibu mah yang menunya gitu. Dan terasa sakit hati apabila ibu masak begitu capek tapi kenyataannya tidak dimakan oleh anak ya. Itu ada yang curhat sama saya, curhat nak Ustad ka dieu. Naon ieu cara pun bojo masak banyak masakan untuk anaknya, ternyata anaknya ujung-ujung paket teh GoFood nya anu eta teh chicken fried. Nah, gitu. Jadi tidak dimakan. Tapi si bapak itu tahu Ustadz suka makan. Sini. Bawa jeung anak ijo teh bakat amak. Anu untung nama abdi teh. Nah, karena itu ibu-ibu biasa tergoda atau terganggu dengan apa yang harus dimasak. Dan semua orang ini, semua orang.
orang miskin, orang kaya juga. Yang paling banyak tergoda atau ngalamun adalah para calon. Caleg. Puntennya pilih caleg jadi. Jangan mikirin kan 224. Calon apa? Apakah calon kepala daerah? Jadi ke sholatnya kira-kira cenah orang margahayu milih moal sabaraha suarana katanya dipikirkan itu. Saha didinya tokohna, siapa yang harus saya hubungi, harus berapa, keperluannya apa gitu. Para pejabat juga begitu. Ya anu demo moal cenah yeuh. Semua orang punya masalah. Orang kaya ketika sholat, ini sholatnya misalnya sholat subuh. Sholat subuh hari Ahad. Biasanya hari Ahad kan libur. Ya, ada acara keluarga, acara makan di luar. Saya sering makan di luar. Jadi kalau mau makan di luar ngampar sama di luar. Acara makan di luar, bawa ke sini. Ya iya. Pak Sam juga pernah ikut makan di luar ya, Bos. Di rumah saya kan makan di luar itu. Iya, dulu. Jadi di teras itu. Saya kan pejabat teras. Jadi ketika sholatnya di Papai dan restoran teh. Ini tujuannya kemana? Ke Garut atau ke Jakarta? Kalau ke Garut, biasanya ke Garut ya. Ini makan di mana? Restoran di mana? Tikir sholat teh. Iya. Itu karena punya uang tapi harus makan apa? Hari ini saya makan apa? Orang miskin juga sama, tapi orang miskinnya begini. Apa hari ini saya makan? Nah, beda. Kalau ini makan apa? Hari ini saya makan apa? Kalau ini apa hari ini saya makan? Jadi sama itu. Nah, disinilah saya pernah bertanya kepada orang tua saya, bagaimana cara khusyuk? Ya, cara khusyuk itu seperti naik sepeda di Nagalengan, Pematang. Pan ayana 17-an gini-gininya ya balong. Harus hati-hati. Fokus yang tadi itu. Harus fokus. Apa yang akan kita langkah, apa yang akan kita injak gitu. Kalau di jalan melok, berusaha harus ke tengah lagi. Sebab ketika ibu-ibu sholat, wah kada husu. Ustaz Rahmat oge, Ustaz Rahmat husu teh ieu. Atuh dina sholat teh nerangkeun husu. Tah, cepat-cepat diluruskan lagi. Nah itu dari bacaan sahur. Yang kedua yuroun. Yuroun juga penyakit hati. Saya membahas itu ketika menerangkan penyakit hati. Yang kedua, yang pertama itu harus mengerti apa yang kita baca. Yang kedua, harus meyakini kita sedang berhadapan dengan Allah. Sedang berhadapan dengan Allah. Kita sedang berbicara kepada Allah. Tapi masalahnya kita tidak melihat Allah. Nah, pemi aya maka tingali atuh. Khusyuk teh bisa. Tapi dikarenakan tidak dapat dilihat, itulah ujian. Kita sedang berbicara kepada Allah. Coba arti yang tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Kamu itu kan Allah ya, hanya kepada Engkau. Kita bicara kepada Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ya Allah, tolonglah aku tuh. Ini yang artinya ihsan. Ihsan itu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, padahal engkau tidak melihat Allah. Sekalipun engkau tidak melihat Allah, tapi yakini Allah melihat engkau. Nah, ini tidak akan yuroun sehingga menjadi imam yang panjang bacaan teh. Kalau ya salat tahajud para ronok, apalagi sekarang subuhnya jam 4, setengah jam beres lah cenah gitu. Pan anu seperempat jam 5 menit gitu beres.
Cigana teh surat teh anu pararonok teh. Coba sekali-kali baca surat yang panjang. Mengapa kita baca surat yang panjang? Aya imam teh imam taraweh baca surat panjang. Hayang kapake atau hayang orang lain tahu bahwa dia hafal surat eta. Ada itu. Pernah saya merasakan itu. Tapi pernah juga saya sholat ketika safar baca surat pendek. Wah, cenah usah hayang kapuji. Kita tidak bisa menilai orang. Ari keur safar mah Pak, Bu, bapak-bapak ya jadi imam keur safar itu baca surat pendek. Kapake. Ya, lusuh. Jangan baca surat panjang. Kecuali subuh ya, subuh agak panjang lah. Kalau agak panjang itu pendek, Pak. Ya. Kalau agak panjang, pendek gitu. Agak sehat, sakit. Kalau agak sakit, sehat. Kade. Firman Allah, orang yang celaka itu adalah yang yuraun. Yang dalam hatinya sholatnya ingin dilihat oleh orang lain itu tidak akan khusyuk. Sebab ketika ada orang lain dia sholatnya benar. Ketika tidak ada orang lain sholatnya khusyuk. Itu sebab sholat anak-anak. Tuh, jadi saya ingat karena ucing. Ada orang, ada anak disuruh sholat sama ibunya, sholat asar. Gerak sholat, cenah tuh nggak 4:30. Main layangan kene. Nah, kemudian ketika bapaknya datang, dia buru-buru masuk musola. Sholat, terdengar pintu musola terbuka. Tuh tamat. Asalnya lulusuhan Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 rakaat. Rakaat ketiga Allahu Akbar. Sebab ada yang masuk bapaknya. Sampai tamat itu assalamualaikum. Bapaknya belum masuk teh ucing. Jadi 2 rakaat pertama karena Allah, nu butut teh 2 rakaat kedua karena eta tegusu. Ini masih faktor internal. Menjaga kondisi agar dalam keadaan fit dan fresh. Ya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bila seseorang di antara kamu mengantuk ketika akan melakukan sholat, hendaklah ia tidur lebih dulu sampai hilang rasa kantuknya. Karena jika seseorang di antara kamu salat dalam keadaan mengantuk, tentu ia tidak akan menyadari barangkali saat itu ia ingin memohon ampun kepada Allah, tetapi ternyata mengucapkan celaan dan makian untuk dirinya. Saya kan di asrama, pemimpin asrama. Jadi sholat subuh tuh kan harus jadi imam. Dan saya juga suka ngajinya malam. Saat itu saya pulang jam 1 malam. Kemudian tidur 1:30. Kan bangun subuh kesiangan. Tapi karena kan harus menjadi imam, saya jadi imam. Ke atahiyat, salat subuh atahiyat, tidur. Sadar yang saya baca tadi sampai mana gitu, sampai saya ulangi lagi bacanya dari syahadat itu, syahadat kemudian kalau tidur begitu, pikiran kita begini, jangan-jangan saya tidur lama, sehingga saya salam, beres gitu, salawat. Ya, innaka hamidum majid, tidak pakai doa, kan doa itu sunat ya. Ini yang salam. Ada santri bicara begini, kok Ustadz sekarang atahiyatnya cepat. Padahal saya tadi perasaan ketidur, sieun kenunutan lama sehingga anak-anak sudah selesai berdoa, saya belum salam juga. Ternyata itu sekejap. Iya, hanya beberapa detik. Oke, caranya di Cipali Geningan. Ya. Satu kerjap itu berapa kilometer? Apabila seperti itu, maka tidur dulu.
Tapi alasannya harus jelas. Jangan sampai selalu kesiangan karena nonton bola. Jagoannya eleh. Ya. Tapi bapak-bapak mah tidak ahli tahajud gue sih kadang tak peduli ya siapapun yang menang ya Pak. Sebab menang kalah juga kita tidak dapat untung dan tidak akan rugi. Tapi waktu Jerman eleh mah puas itu. Alasannya apa? Karena Jerman membawa kapal LGBT, makanya ditolak. Ketika ribut begitu anak saya lupa itu Jerman kapalnya nggak bisa masuk. Saya doakan kalah. Betul kalah. Sekarang tidak masuk ya Pak ya? Tidak masuk gitu. Itu bukan doa Ustaz Rahmat, tapi doa yang lain juga. Padahal itu juara. Boleh mendoakan gitu supaya jadi perhatian ya. Jadi ini faktor internal. Misalnya kita datang jam 1 siang mau sholat duhur. Kan enaknya tuh sholat duhur kemudian tidur enak ya. Bangun-bangun asar. Supaya apa? Supaya tidurnya enak. Itu tidak. Ini kata Rasulullah harus tidur dulu. Supaya sholatnya enak. Ya, harus tidur dulu. Tidurnya 5 menit, 10 menit juga. Harus fresh sebab kita sedang berhadapan dengan Allah. Kemudian juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila sudah dihidangkan makanan, ya ada ya Bapak Ibu tahu ya. Apabila dihidangkan makanan maka jangan buru-buru. Tapi ini juga apakah ini faktor internal atau eksternal? Eksternal ya, karena ada makanan. Tapi kalau kita tidak sedang ingin makan, itu jadi faktor itu eksternal. Tapi kalau sedang mau makan, jadi faktor internal. Apa nih? Makan saja dulu. Apabila belum terhidangkan, sudah dihidangkan, nah itu faktor eksternal. Jadi tadi kalau pusing, tidurkan dulu, istirahatkan dulu supaya sholatnya khusyuk. Selanjutnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika sedang mules, mau kencing, BAB, BAK, maka kata Rasulullah kajaman heula supaya sholat itu khusyuk. Kan kita mah 14 ya. Sudah 14 Pak, kita berhadapan. Walaupun tertinggal sholat berjamaah, yang penting khusyuk. Sebab nanti ada faktor eksternal. Imamna gancang teuing, maka boleh mufarokoh. Itu kan faktor eksternal sekarang. Imamnya gancang teuing, kita belum selesai Al-Fatihah sudah ruku, antep we sinati heula. Walaupun sholat berjamaah itu pahalanya besar, tetapi kehusuan itu menentukan diterima dan tidaknya sholat. Kalau zaman Rasulullah SAW imamnya baca surat panjang, di urang mah baca surat pendek. Tapi kalau jadi imam kata Rasulullah jangan menyusahkan orang. Kembali lagi ke imam taraweh, aya eta mah lulusan Timur Tengah di jadwal. Sujudnya lama. Kemudian CDKM Ustaz cenah nah kudu kitu salat taraweh teh. Saya jawab, betul, seharusnya begitu. Palingan cenah ieu lulusan Timur Tengah. Tapi itu menyusahkan orang. Dapat ibu-ibu di Cirian, pandai jadwana nah Cirian bagian saha cenah kitu. Teu hadir kok barudak mah. Teu cenah kewe lah bagian Ustaz Rahmat cenah. Pake dia mah. Sob para rono resepeun tah gitu.
Kalau mau sujudnya lama, bacaan lama, eta mah ketika tidak jadi imam atau jadi imam di belakang santri. Coba di Ciamis itu satu juz, selesai jam 11 malam Ramadan itu. Tapi ada santri yang keluar dari pesantren mencari masjid anu kira-kira jam 8 beres. Itu faktor eksternal. Kemudian masih faktor eksternal, kita harus menghindarkan atau mengeserkan hal-hal yang mengganggu. Sekarang yang mengganggu apa? Dulu tidak ada. HP, pareman atau silent. Itu jangan lupa itu. Kalau dulu ya mungkin tidak ada radio, dulu tidak ada TV. Saya pernah itu mau ngaji hari tete Persib main. Masih di radio, Pak. Dengan PSDS mana? Deli Serdang itu. Ngaji jam 8, ini Persib tamat jam 8. Besar kumaha cenah ya. Jadi orang-orang belum ada ke masjid itu. Tungtung nama tina radio teh karena speakerkeun. Dia datang tuh orang-orang itu. Rek ngaji teh husu. Kalau gitu mah sudah selesai ya. Abdi geus dongeng tong. Dongeng bohong bukannya karena salah punya. Jadi aya DKM. Aya mantan jeger kapilih jadi ketua DKM. Manehna teh bisa bahasa Indonesia. Kan pelan-pelan kewajiban teh na Jumaah teh kieu. Ek Jumaah ye cenah. Bapak-bapak anu baru ke HP paehan cenah. Atuh bapak-bapak teh lupa. Ka manehna fungsi ninggalan batur. Mantan, kalau mantan kan bagus ya. Semoga HP paehan, maksudnya teh HP-na paehan teh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di rumah Aisyah, sholat sunat. Aisyah itu punya kain, jadikan hordeng. Itu Rasulullah sampai berhenti sholatnya. Kata Rasulullah begini, ya Aisyah, singkirkan hordeng ini, sebab gambarnya mengganggu. Padahal di sini. Karena itu bapak-bapak kalau Jumaah jangan pakai batik. Kalau batik corak bolehlah. Tapi kalau batik gambar kan ada, itu mengganggu kehusuan orang. Jadi sholat intidor teh ningali si bapak pakai batik, di pikiran itu teh gambar naon. Gambar manuk pesan banyak. Gambar manuk tingali dihitung manuk sabar hiji. Sukunya mana teh manuk naon. Kan ada abstrak gitu ya. Itu jangan. Itu gambar, apalagi kalau tulisan. Dibaca tulisan mah pakai jaket nanti ya iklan motor nomor kontak jadinya jadi apakeun ke sholat tadi. Dia bisa saja husu tapi mengganggu orang belakang dan dia berdosa sebab sudah mengurangi pahala orang lain. Itu faktor eksternal. Kemudian juga ada suara. Suara itu bukan tidak terdengar. Kan ada yang dites. Kamu mendengar suara tadi tidak? Tidak, cuma ayah lurus ya. Yang satu lagi menyatakan saya mendengar, tetapi saya tetap fokus. Nah itu menjujur. Tapi boleh juga pikiran kita terbagi ketika sholat dalam suasana
bencana atau dalam perang, sehingga ada yang menghadap kemana? Ke musuh, kiblat ke sana, musuh di sana, bukan ke sini. Dan itu terbagi. Bagi orang-orang yang ada dalam bencana, jika tidak khusyuk sholatnya, itu dimaafkan. Dimaafkan. Pada khusyuk kumaha tidak Pak? Kalau gempa Cianjur berapa kali katanya? Dia tinggali ku ustad gitu. Bukan ku hayang gitu. Sebab beda, saya datang ke sana tuh seksi doa. Iya, yang bawa bantuan yang lain gitu. Jadi ada satu ambulan bawa karpet juga. Ustadz mas seksi doa. Beda ketika kita mendoakan di Bandung dan ketika kita melihat orang itu. Saya datang jam 11, ternyata ada sebuah tenda. Ini panas gitu. Tenda. Di bawahnya itu banyak orang yang sakit. Kira-kira sholatnya khusyuk tidak? Oh. Karena itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dua-duanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun ila ala khasyiin. Ada satu lagi 154 153 ya. Tadi ayat 45. Wasta'inu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-sholat. Nah, ini menerangkan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kalau tadi menerangkan khusyuk. Boleh tidak khusyuk, bukan tidak boleh khusyuk. Boleh tidak khusyuk dalam keadaan musibah. Pada khusyuk kumaha tuh, pada nyeri suku. Apa yang dipikirkan coba? Dipikirkan sampai kapan saya di sini. Pertama itu. Yang kedua, apakah nanti saya makan siang tidak? Sebab istrinya juga tidak masak. Kan dapurnya runtuh. Kemudian ada yang ke sini tidak memberi bantuan. Kalau pakaian banyak, itu pakaian banyak. Tidak terpakai. Kecuali yang itu pakaian bayi ya. Itu, kebutuhan bayi dan perempuan itu banyak digunakan. Dipakai itu sampai runtuh. Ada fotonya di saya. Ini tentang kehusuan. Mereka itu tidak akan khusyuk. Kalau masuk rumah kan rumahnya ada yang gitu teh. Ya. Itu kata pemerintah jangan dipakai. Sebab ada kemungkinan roboh. Ini kan gempanya tidak begini. Bukan begini gempa Cianjur itu. Iya. Gitu gempanya. Jadi diruntutkan gitu. Dan ini maaf ya, ini pesan. Tidak ada kaitan dengan kemaksiatan Cianjur. Sebab daerah maksiat aman. Ya. Daerah maksiat aman. Banyak medsosnya kita sok dalam raka wae cenah gitu. Padahal itu daerah orang-orang yang baik. Di sana ada jamaah saya di sana itu. Saya suka ngaji ke sana. Makanya yang ditinggali ku ustaz teh gitu. Meh puguh ngadoakeun anak. Nah, bagi orang yang berada di zona aman, masa memikirkan sama dengan orang yang kena musibah? Ayat 45 ini ditujukan kepada Bani Israel. Bani Israel kan terkenal dengan orang yang banyak menerima nikmat. Ya Bani Israel kuru nikmati allati an'amtu alaikum. Itu ya. Tuh, pada ayat 40 itu. Ke bawahnya, minta tolonglah dengan sabar dan sholat, dan salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi yang berada di zona aman seperti kita, khusyuk itu wajib. Jangan sampai tergoda. Mikir kenal dia tuh. Kita nanti kan makan ya. Rumah kita aman. Wajib khusyuk itu. So, ibu-ibu mau buat posisi yang mana? Mau khusyuk atau tidak khusyuk? Maunya yang khusyuk. Sebab kita berada di zona aman. Abdi mah cenah alim khusyuk, pindah. Kada ya kolot. Kabojong soang balik enak. Sebab di daerah kolot itu teu hujan, teu angin, Pak.
Tapi banjir. Kalau hujannya di Sukajadi, daerah Redong gitu, 4 jam ke Dayakolot. Kalau hujannya di Pangalengan, 4 jam ke Banyaran. Kalau hujannya di Kertasari, itu hujan banjirnya di Ranca Ekek sampai Bojong Soang. Itu hujan teu naon sok. Usum hujan, tapi teu hujan, tapi banjir. Kira-kira sholat teh husun tuh. Dan itu dimaafkan dan diampuni oleh Allah. Tapi kita wajib khusyuk. Yang penting khusyuk itu yang tadi faktor internalnya apa? Mengerti yang kita baca, sebab kita sedang berbicara kepada Allah. Kemudian ada satu hadis lagi, faktor eksternal, kata Rasulullah, jika makanan sudah tersaji, makanlah. Ini untuk makan malam. Makan malam dan pada bulan Ramadan. Jadi jangan mendahulukan sholat, tapi harus mendahulukan takjil. Takjil itu artinya mendahulukan takjil. Tapi saya juga pernah itu sedang di masjid ya, itikaf, jadi apa? Makanan sudah tersedia, jamaah kita mau sholat dulu, makan dulu, sholat dulu, cenah Ustaz. Nah, beda supaya makannya khusyuk. Itu pintu masjid ditutup Pak, sholatnya khusyuk. Daeta mah ada yang masbuk, berarti pintunya terbuka. Kira-kira masuk ke rakaat ketiga maghrib aya suara ucing. Nah, aya suara ucing Pak. Apa yang kita pikirkan? Mang Kaning tadi hayam goreng hayam tes dihitung teh 20. Karena itu kata Rasulullah, dahulukan makan. Biasanya kita cenah anu itikaf teh kunaon can salat wae anu itikaf mah hoyong khusus salat. Anu buru-buru dahar mah, anu buru-buru salat mah hayang khusus makan. Itu firman sabda Rasulullah SAW. Bahkan kata Rasulullah SAW, jika sudah mendengar adzan dan qomat, tidak usah lari-lari. Tenang saja gitu. Tiba-tiba datang itu itu tidak khusyuk, tidak sopan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Ini hadis-hadisnya ada di Bulughul Maram, ada bab khusus itu. Khusus bab khusus. Barangkali sudah jelas atau ada pertanyaan silahkan yang terkait dulu dengan ini. Ya, silakan. Ini Bapak. Dari kesimpulan yang dilakukan. Buka dulu Pak ini Pak. Masker nih buka aja. Apakah khusyuk itu termasuk rukun dalam salat? Terima kasih. Apakah khusyuk termasuk rukun? Ya, termasuk rukun. Sebab kalau tidak khusyuk, sahun. Tidak sah sholatnya. Sahun. Tetapi khusyuk itu bisa dipresentasi. Misalnya khusyuknya berapa persen? Khusyuknya 60%. Nah, yang 40% tidak khusyuk. Kata Imam Ghazali itu masih beruntung. Tambah dengan sholat sunnah. Sebab firman Allah, celakalah bagi orang yang sholat, yaitu yang sholatnya lalai. Yang lalai itu, ya lalai itu waktunya, juga lalai ketika dia baca. Kan tidak diterima nanti kalau tidak khusyuk. Karena itu khusyuk itu wajib. Wajib. Kalau khusyuk itu wajib dan tidak bisa khusyuk jika Al-Fatihah tidak tahu artinya, berarti membaca Al-Fatihah dengan artinya wajib. Kecuali, ada lagi kecuali anak-anak atau yang baru belajar, baru mu'alaf. Kalau kita mah isinya ada mu'alaf.
Ini kita berusaha untuk meningkatkan diri, sekurang-kurangnya hari ini meningkatkan diri untuk khusyuk. Begitu. Ibu, Ayo ibu tadi. Dalam sholat bacaan karena imam itu juga bacaan bismillahnya dari menghargai ya, karena jadi langsung Alhamdulillah. ya Itu biasanya di Mekah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ya. Di Bandung itu ada Masjid Muhammadiyah di Jalan Sancang. ya itulah. Saya pernah itu adalah salah satu ayat dalam Al-Fatihah. Malahan dina Al-Fatihah mah bismillah itu pakai nomor 1. Berarti harus dibaca. Dibacanya boleh dalam hati, boleh dijaharkan pada sholat jahar. Imam ya. Nama imam kan? Imam itu boleh menjaharkan, boleh tidak. Jika kita masuk jadi makmum, kemudian imam memulai alhamdulillah, maka kita kejar dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah masuk sholat. Tetapi apabila kita sudah tahu seperti di Masjidil Haram atau di Mekah, di Madinah, nah kita baca saja Bismillahirrahmanirrahim kemudian menunggu imam. Jadi Bismillah mah jangan sampai ya, kita kejar kan kaudatnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan itu bukan kesengajaan. Kalau kesengajaan sampai tidak baca basmalah, maka itu durhaka. Tetapi di kita pada umumnya baca basmalah, dijaharkan basmalahnya. Karena itu di kita harus menjaharkan supaya imam makmum juga ikut baca basmalah. Kalau di Arab Saudi ya dua-dua kan boleh ya, dalilnya boleh. Jadi kita harus tahu kebiasaan imam. Ya, silakan. Ini nih Ustaz. Kalau imam sholat jahar seperti maghrib, isya, subuh, sudah Al-Fatihah itu berhentinya lama sekali, itu gimana tuh? Apa boleh itu? Ya, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka berhenti setelah takbiratul ihram, berhentinya itu untuk baca doa iftitah. Dan setelah Fatihah berhenti, tetapi berhentinya saktah dalam tajwid itu. Rasulullah punya saktatani, 2 kali saktah itu berhenti. Jadi jangan sampai aminnya belum selesai kita langsung baca surat. Tapi tidak lama. Bukan berarti memberi kesempatan untuk membaca Al-Fatihah, bukan. Dah Al-Fatihah lama itu 7 ayat ya. 7 ayat apalagi ayat yang terakhir itu banyak. Bukan itu. Bukan memberi kesempatan untuk membaca. Tapi memang Rasulullah saktah. Saktah itu berhenti sebentar. Al-Fatihahnya kita pakai ta'ud. Ta'ud itu ada yang menyatakan wajib karena surat An-Nahl ya. Jika kamu baca Quran, baca ta'ud. Ada yang menyatakan sunat sebab dalam hadis sebutkan tidak sah salat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Jadi ta'udnya itu di awal. Kalau ta'udnya tertinggal itu masih masuk 1 rakaat. Asal takbir kemudian imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Di ta'udnya hanya sekali di awal. Oh tidak itu. Iya. Jadi ketinggalannya banyak itu mah. Tidak bisa dikejar sebab imam membaca untuk kita. Jadi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah itu sudah Ar-Rahmanirrahim. Bahkan imam sudah Bismillahirrahmanirrahim, kita belum takbir, itu sudah tertinggal. Jadi yang dimaksud itu adalah kita sudah takbir sama-sama dengan imam. Imam dulu kemudian kita takbir, sudah masuk dalam sholat. Kalau ini kan tadi belum takbir, tahu-tahu imam sudah baca Ar-Rahmanir-Rahim, kita baru takbir, nah itu tertinggal.
Beda dengan yang tadi. Kita tertinggalnya dalam sholat. Sudah masuk sholat. Itu Pak. Tapi ada Pak Ustaz di dulu waktu Oh. seminar boleh. Eta teh geus napas rea, Bu. Kita sedang berbicara kepada Allah. Rasulullah itu membaca Al-Fatihah itu per ayat. Malahan ayat yang ketujuh itu disekaligus kan kalau itu ada lam ya. Lam itu ketemu tidak boleh berhenti. Kecuali yang kurang napasnya boleh berhenti. Sekalipun Ar-Rahman Ar-Rahim itu pendek, tetap saja dianjurkan untuk berhenti wakuf. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya jadi satu. Seharusnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki. Ingat, Al-Fatihah itu adalah surat yang wajib dibaca pada tiap rakaat. Rasulullah membacanya dengan tartil dan satu ayat. Kecuali ayat yang terakhir tadi ya, kan ada yang disambungkan itu. Dan memang satu ayat. Tapi ada lagi imam tuh, saya pernah mendengar di daerah yang lain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini panjang. Sebab semuanya pada alif ya. Jadi pada him, nah, ambil nafas kemudian jangan lama itu. Jadi ingat Al-Fatihah itu cara membacanya sayat-sayat. Jadi berhenti Al-Fatihah itu sakta itu bukan seukuran Fatihah, bukan sebentar. Oh. Coba saja diukur, tidak akan sampai 2 ayat. Nah, Cuma kebanyakan makmum itu baca Al-Fatihah lagi, kebanyakan. ya karena baca Al-Fatihah itu wajib. Wajib. Ya. Tetapi bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Sebab yang disebut membaca apa? So, membaca tuh. Ini saya sedang membaca tidak? Membaca ya. Melihat tulisan. Kata membaca itu bukan hanya melihat tulisan, mendengar juga membaca. Melihat juga membaca. Kenapa ketika penalti, Pak? Kejar mandai ya, Mak? Iya, ketika penalti bolanya ke kanan, kiper ke kiri. Kata komentator, kiper tidak bisa membaca arah bola. Iya. Iya, melihat. Kemudian ada yang datang ke rumah itu pakai kopiah, bajunya sudah rusuh, ngelek maaf. Assalamualaikum, geus kabaca. Naon? Kabaca gitu. Jadi membaca itu kadang-kadang bisa membaca wajah, kabaca cara begitu oke. Jadi membaca itu bukan mengucapkan. Mendengar juga membaca. Ya, mendengar juga membaca, melihat juga membaca. Coba saja ikro. Apa artinya bacalah? Ternyata ayat 1 sampai 5 tidak ada tulisannya. Baca apa? Artinya Rasulullah harus membaca masyarakat sebab beliau akan jadi pemimpin umat. Membaca kebiasaan orang Arab, membaca kebiasaan bangsa lain, dibaca semua ikro. Tidak ada coba. Apa yang harus dibaca oleh Rasul? Ayat 1 sampai 5 itu tidak ada objeknya. Itu kata membaca ya. Jadi membaca itu sama dengan di kita. Tapi ada juga imam yang membaca, pertama saya pernah jadi di jadwal di Pusdai. Saya kata apa cerita suratnya itu? Ustaz orang lain juga tidak apa. Di depan ada Quran begitu kira. Kan kita seharusnya sholat melihat ke mana? Tempat sujud. Ini kali kalinya. Dan Rasulullah tidak pernah seperti itu. Sebab Rasulullah apa aturan apa? Tapi Rasulullah istilahnya membaca. Nah, itulah. Maksudnya jadi Kita kan wanita ya suka menggunakan lebar ya.
Tapi ada yang mengatakan katanya jangan sekali-kali kalau kita sedang sujud itu bukan aneh yang parkir. ya kak itu kasih sudan itu tidak boleh katanya sama dengan mengena katanya Sama dengan apa? sama dengan menyembah mukena Sama dengan menyembah karpet. Jadi begini, Rasulullah itu langsung tidak pakai alat. Pernah Rasulullah pakai alat seperti ini alatnya, kan ini lebar ya. Itu karena pasirnya panas. Ada dalilnya. Jadi artinya tidak boleh pada asalnya. Tapi kalau sujud pertama bau, boleh. Boleh. Tibatan kan sujud teh husu. Wah, icana karpet teh sabaraha. Bulan tadi seueur. Itu kan jadi bicaranya gitu. Yang kedua pakai boleh. Tapi pada asalnya tidak boleh, harus langsung. Malahan dalam Bulughul Maram ada bab husu juga ini. Ini faktor eksternal. Ini sajadahnya harus bersih. Begitu kenal ulah ketika sujud harapa kali begitu ini mengganggu kehusuan. Nah kalau begitu ya, sapu tangan saja di depan supaya khusus soal kan tilas batu. Itu pertanyaan terakhir. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan maghfirah kepada kita, berikan hidayah kepada kita, berikan rahmat kepada kita, memudahkan segala urusan kita, menjaga kita dari segala bahaya, termasuk bahaya api neraka, bahaya penyakit dan bencana. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang butuh buku, yang belum pada uang, ambil aja dulu apa? 10.000. Sebenarnya 25. Jadi yang butuh 10.000. Ya. Ada makalah, ke situ, Dia tadi kira 5.000. Oh iya, siap.